Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas lagi tentang saham gorengan ya, atau ciri-cirinya ya. Yang mungkin teman-teman sebelumnya udah pernah baca atau pernah lihat di video-video sebelum ini ya. Di channel ini juga saya sering bahas saham gorengan ya, ciri-cirinya seperti apa dan lain-lain. Nah, ini ada pertanyaan di salah satu video saya kemarin. GPRA itu termasuk saham gorengan apa enggak? Nah, sebelum kita masuk ke sana, jadi saham-saham gorengan itu adalah saham-saham yang intinya adalah ini apa? Fundamentalnya enggak sesuai dengan harga sahamnya. Jadi fundamentalnya jelek, tapi harga sahamnya naik terus gitu kan. Dan itu teman-teman harus hati-hati ya. Kadang ada beberapa yang bisa mengakali, kadang seperti itu ya. Dan kalau dulu ya, zaman dulu itu kita sering mainnya itu saham-saham grupnya Bakri misalnya. Ya itu saham-saham yang luar biasa, itu naik tinggi kemudian dihancurkan. Akhirnya orang udah kenal, lama-lama udah tahu grup ini memang gorengan itu. Sekarang ada juga grup PP misalnya. Juga seperti itu ya. Gorengan dinaikkan tinggi, kemudian setelah tinggi harganya dianjlokin ya. Misalnya seperti brand ya, brand. Kemarin sudah si 6.000 sekarang ya brand. Dinaikkan ya dari 900 ke 11.000, bayangkan. Sudah 10 kali lipat ya dalam waktu 1 tahun. Setelah itu dianjlokin. Jadi sadis ya kalau seperti ini memang. Makanya teman-teman harus membuka pikiran dan wawasan serta banyak-banyak cari informasi ya seputar saham yang akan dibeli. Apakah dia masuk saham gorengan apa enggak? Nah, kalau masuk saham gorengan ya sudah enggak usah, tinggalin aja. Kalau masih abu-abu ya itu risiko ya, terserah teman-teman ya. Tapi itu lebih aman lah dibandingkan dengan yang saham yang benar-benar gorengan gitu. Nah, JPRA ini termasuk apa ya? Kita lihat ya, ini profilnya dulu. Pemborongan ya, kontraktor dan real estate. Nah, ini seharusnya naik ya, berkaitan dengan kebijakan pengurangan pajak di properti ya. Masyarakatnya 25% ya, cukup besar lah ya. Tapi masih pengendalinya masih dipegang ini 68% oleh PT Abadi Mukti. Total sahamnya 4 miliar ya, 4 miliar. Terus statistiknya ya, ini penting nih teman-teman. Tahun 2021 IPS-nya 12, 2022 18, 2023 21, 2024. Nah, ini prediksinya 21. Ini seharusnya naik ini dengan ini apa? Kebijakan pengurangan pajak di properti. Labanya kita lihat 44 miliar. Nah, ini kita bandingkan dengan saham apa? Jumlah lembar sahamnya, teman-teman. Ini lembar sahamnya itu 4 miliar, labanya 4,2 miliar, labanya 44 miliar. Ya, jadi IPS-nya itu sekitar 9 ya. Kalau dibandingkan ininya ya, 44 dibagi berapa? 4,2 ya. 4,2. 10 ya, sekitar 10. Nanti per lembarnya itu labanya itu ya sekitar 10 rupiah. Terus ya ini masih lumayan bagus ya teman-teman. Tumbuh ya, IPS-nya tumbuh. Belum nanti kalau laporan triwulan ketiga ini tumbuh, laporan triwulan 4 tumbuh juga, ya ini IPS-nya naik ya. Terus dividennya
adalah lumayan ya, walaupun kecil ya. 1 kemudian 5 ya, tahun 2021 tuh Rp1, Rp1, 2023 Rp5. Nah, 2024 ini kemarin Rp5 ya. Nah, 2025 nanti coba di bulan Juli itu berapa? Kalau IPS-nya naik, harusnya itu dividennya naik. Operating cash flow minus 18 miliar. Dividen yield 5%. Jadi dari sisi dividen aja ini, kalau menurut saya ini bukan termasuk saham gorengan, teman-teman. Nanti kita lihat juga harganya ya. Harganya sering dibanting apa enggak? Kalau harganya sering dibanting, ya itu hati-hati juga ya, teman-teman. Kalau dari sisi fundamental dia bukan masuk saham gorengan. Nah, kalau ininya merah semua minus ya udah itu saham gorengan dah. Terus ini ya, coba dari sisi harga 1 minggu gini seperti ini ya. 3 bulan naik turun, 6 bulan turun kemudian naik, year to date juga masih naik ya. Nah, sempat dibanting ini di bulan Juli ini ya, dari 97 ke 71. Ini lumayan, ini berapa persen ini turunnya nih, 97 ke 71 dibagi 97, 26% ya, masih wajar lah ya. 3 tahun naik turun tapi cantik gitu ya, enggak langsung turun drastis terus dibiarin gitu, enggak. Jadi kalau saham seperti ini tuh berarti saham yang penjaganya bagus nih, pengendalinya bagus teman-teman. Jadi mereka nggak mau juga harga sahamnya anjlok ya. Jadi setiap turun di sekitar 70-an ya ini ya. Di tahun Januari 2022 ini kan sempat turun ya. Dari harga 100 turun ke sekitar 70 berapa itu. Habis itu naik lagi. Turun lagi, naik lagi. Ini secara apa ya? Secara cat ini lumayan lah ya. Ya seperti saham-saham biasa lah. Coba bandingkan dengan misalnya apa ya? Bukan Bukalapak. Sekarang udah naik lagi ya kayaknya. Nah, Bukalapak ini ya. Ini kan dibanting terus sampai sekarang udah tinggal 100 ya. Padahal dari harga 1000, bayangan. Ini ngeri nih kalau teman-teman beli di sana itu, ngeri ya. Kutu coba. Kutu semoga udah bagus ya. Wah, ini juga dibanting. Jadi beda, secara cat saja beda teman-teman. Jadi selain fundamental, kemudian catnya juga dilihat ya teman-teman. Cat jangka panjangnya itu bagaimana. Yang sering saya contohkan ini coba. Nah ini udah, kalau kayak gini terus gimana ini? Udah nggak bisa apa-apa ini. Nah ini, dulu sempat di sebelum 2020 ini di 112 ya, seperti itu. Setelah itu turun sampai 50, habis. Berdian truk, coba truk. Nah kayak gini coba. Harga sahamnya. Ini rugi juga. Apalagi ya, banyak ya teman-teman. Friend. Siapa lagi? Ini grup-grup Bakri ini. Aisyah dulu itu juga saham gorengan, cuman nggak tahu sekarang, coba cek, cek. Saya udah nggak mau lagi ya saham-saham seperti ini teman-teman ya, terlalu berisiko ya. Ini lihat nih harga sahamnya nggak jelas nih, naik tinggi habis itu dibanting, naik tinggi dibanting ini. Tapi tren dari bulan Juli ini udah mulai bagus nih Aisyah ini. Ini sempat disuspend di tahun berapa ya, saya dulu pernah pegang. Oh ini sebelum tahun 2020 itu suspend sampai 2 tahun ya. Nanti dana saya nggak bisa diambil di situ, tapi begitu dibuka suspendnya udah jual rugi aja saya. Yang penting cair ya. Ya yang penting pokoknya teman-teman harus inilah apa, hati-hati. Kalau teman-teman
mau ambil saham misalnya seperti ini ya, ya secukupnya aja lah, nggak usah besar-besar ya. Karena kalau kita naruh dana besar di saham yang masih kecil seperti ini itu risikonya terlalu tinggi. Karena ini lihat turnovernya cuma 2 miliar teman-teman. Jadi ini kalau orang punya duit 10 miliar aja ada bisa naik turunin saham ini ya. Jadi gampang banget dinaikkan dan diturunkan. Cuman ini saya lihat nih pengendalinya cukup bagus lah, gitu aja. Apakah dia kemungkinan naik tinggi? Ya kemungkinan selalu ada ya, tetapi harus dikaitkan dengan labanya ini. Kalau labanya berpotensi naik tinggi, misalnya labanya jadi 10 kali lipat dari berapa ini? 44 miliar jadi 4 triliun gitu kan ya, bisa naik tinggi juga. Jadi itu. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review pagi ini, mengawali minggu ini ya, hari Senin. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya doakan teman-teman tetap sehat dan bahagia dan cuan ya, bisa cuan dan terhindar ya. Yang penting ini teman-teman, terhindar dari saham gorengan karena ngeri lah. Jadi jangan sampai lah terjebak di saham gorengan, main margin, scalping dan lain-lain yang bikin hidup teman-teman itu nggak tenang lah. Kalau teman-teman ambil saham misalnya apalah ya, Hexa apa ITMG, PTBA yang dividennya besar, taruh 1 miliar, setahun dapat 13%, 15%, udah tenang, tinggal nambah aja dananya. Atau taruh di Big Bang, 5 tahun sudah tumbuh ya jadi 2 kali lipat, hidupnya tenang, nggak pusing-pusingnya. Dapat dividen, belikan lagi sahamnya di harga bawah. Udah gitu aja. Kalau mau tangannya gatal ya trading ya nggak apa-apa, 10% lah. Misalnya dari portofolio, misalnya portofolio teman-teman total 100 juta ya 10 juta untuk trading. Udah itu aja coba. 10 juta itu teman-teman kembangkan. Kalau misalnya habis ya sudah, berhentilah ya trading, nggak usah trading. Oke, itu dulu. Bagi teman-teman yang mau traktir kopi ya, silakan ya. Bisa gabung di grup, nanti kita bisa bahas lebih detail ya. Atau teman-teman mau konsultasi portofolio juga bisa ya. Nanti saya bikin materi khusus di grup ya. Caranya gabung, tinggal klik gabung itu ya. Teman-teman harus subscribe dulu, setelah subscribe baru nanti muncul grup gabung itu, terus diklik gabung. Biayanya ada ya, cuma traktir kopi aja lah, seikhlasnya teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.